Kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang nama Yesus. Ya, nama Yesus. Mengenai nama Yesus ada beberapa sebutan yang disebutkan di dalam Injil, dan ini untuk menggambarkan seperti apa Yesus itu, pekerjaan seperti apa yang akan dilakukannya. Jadi lewat nama-nama Yesus ini kita bisa lebih mengenal siapa Yesus yang sangat kita kasih, lebih lagi yang sangat mengasihi kita. Kita telah melihat bersama-sama tentang nama Yesus. Di dalam nama Yesus ada terkandung makna juru selamat, menebus kita dari dosa. Kemudian Kristus. Kristus artinya dia yang diurapi. Dia adalah raja, imam, dan nabi bagi kita semua. Kemudian yang terakhir, minggu lalu kita telah lihat sama-sama Yesus memanggil dirinya sebagai anak manusia. Anak manusia yaitu dengan tujuan untuk berbicara tentang anak manusia yang telah kemanusiaan Yesus Kristus. Firman Allah, firman itu telah menjelma menjadi manusia. Dia ada 100% manusia. Tetapi anak manusia di sini juga bicara tentang Yesus menggenapi nubuatan dari kitab Perjanjian Lama, khususnya Daniel dan Yehezkiel, kalau kita ingat lagi gitu ya. Sehingga Yesus pun berbicara bahwa nanti yang akan datang kembali, kedatangan kembali itu diekspresikan sebagai anak manusia akan datang kembali. Nah, hari ini merupakan pertemuan yang keempat, pelajaran yang terakhir dari seri nama Yesus, yaitu kita akan melihat Yesus sebagai anak tunggal Bapa. Anak tunggal Bapa. Oke, sudah lihat screen-nya ya? Bisa lihat? Belum muncul? Udah. Sudah, baik. Yesus, dia juga dikenal sebagai anak tunggal Bapa. Kita lihat Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi Yesus adalah anak tunggal Bapa. Nah, di dalam keluarga ada anak tunggal, gitu ya, ada anak tunggal. Tetapi bukan hanya bicara mengenai anak tunggal saja, tetapi anak tunggal Bapa di sini ini mengandung makna unik, yang berbeda, yang berbeda. Ketika kita dalam keluarga bilang anak tunggal, maka ada suatu apa ya, kayak oh ini anak yang sangat berharga gitu. Ya, sangat berharga. Bukan berarti anak yang lain nggak berharga, tetapi tersirat makna yang demikian. Benar ya? Nah, jadi kalau kita lihat anak tunggal di sini bukan hanya anak tunggal seperti itu, tetapi ini unik. Di dalam Alkitab ada satu orang yang memiliki atau dipanggil dengan cara yang sama. Itu adalah Ishak. Ya, Ishak. Kejadian 22 ayat 2. Kejadian 22 ayat 2, di situ dikatakan begini. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Sini, anakmu yang tunggal itu. Anakmu yang tunggal itu. Ibrani 11 ayat 17 dikatakan karena iman maka Abraham tak telah ia dicobai mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Nah, jadi Ishak di sini memiliki sebutan sebagai anak yang tunggal. Ini menggambarkan Yesus Kristus yang adalah anak tunggal Bapa. Ya, sangat berbeda. Mari kita lihat apa makna yang terkandung di dalamnya. Kenapa Yesus disebut sebagai anak tunggal Bapa? Yang pertama kita lihat
Arti dari anak tunggal ini apa? Arti dari anak tunggal Bapa. Bahasa Yunaninya adalah Ton, uh, Yoon, Ton. ton huion ton monogene. Ton huion ton monogene. Huion di sini menunjuk kepada anak, kemudian monogene di situ bicara tentang tunggal, satu-satunya pada jenisnya, unik. Jadi satu-satunya pada jenisnya, unik, gitu ya. Kenapa Yesus itu anak yang unik? Kalau kita lihat, karena Yesus adalah Allah, di saat yang sama dia satu dengan Bapa. Ini mustahil kan? Mana mungkin anak adalah Bapa itu sendiri. Ini yang sulit dipahami oleh banyak orang ketika Yesus katakan, bahkan murid-murid pun kebingungan. Yesus bilang, Bapa mengutus aku tidak bicara apa yang ku kehendaki, tetapi apa yang dikatakan Bapa, yang ku terima kepada Bapa, itulah yang ku sampaikan. Barang siapa melihat aku, dia sudah melihat Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Jika engkau minta kepada Bapa dalam namaku, maka engkau akan menerimanya. Murid-murid pusing dan mereka bilang, Bapa itu siapa? Yesus bilang, jika engkau tidak percaya kalau aku adalah dia, aku adalah Bapa, kamu akan mati dalam dosamu. Tambah pusing lagi mereka. Kenapa? Karena mereka belum bisa memahami makna ini. Anak tunggal Bapa unik. Uniknya di sebelah mana? Karena Yesus dia adalah anak Allah, tetapi dia juga satu dengan Bapa. Seperti ini. Dia, makanya dia unik. Satu-satunya. Yohanes 10 ayat 30. Karena Yesus bilang aku dan Bapa adalah satu, orang-orang Yahudi marah. Mereka bilang apa? Kamu kok cuma manusia aja, sudah menyamakan dirimu dengan Allah. Apa kamu adalah Allah? Nah, ini mereka tidak suka mengenai hal ini. Mereka ingin melempari Yesus dengan batu. Jadi Yesus dia 100% manusia, tetapi dia juga 100% Allah. Di dalam Yesus ada keilahian. Ada keilahian. Ya. Jadi kalau kita lihat Yohanes 14 ayat 9, tadi saya sudah sebutkan mengenai hal ini. Yohanes 14 ayat 9, kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Jadi Yesus ada di dalam Bapa, Bapa ada di dalam Yesus. Kenapa Yesus unik? Ya, apa arti dari anak tunggal Bapa? Anak tunggal Bapa. Artinya Yesus adalah anak Allah, tetapi dia juga adalah Allah. Dia satu dengan Bapa. Yang kedua kita lihat karakteristik anak tunggal Bapa. Karakteristik anak tunggal Bapa. Lebih detail kita akan lihat di sini. Hal yang pertama, dia sama dengan Bapa. Ia dan Bapa adalah satu. Yohanes 10 ayat 30 dikatakan, aku dan Bapa adalah satu. Filipi, kalau kita lihat Filipi 2 ayat 6, dikatakan begini, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Jadi Yesus setara dengan Allah sendiri. Kita tahu tentang Tritunggal kan? Jadi itu adalah satu, setara. Yesus adalah rupa Allah, hakikat Allah. Dia adalah Allah sendiri. Dia adalah Allah sendiri. Yohanes 1 ayat 18 bilang apa? Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Artinya apa? Tidak seorang pun pernah melihat Allah. Tidak pernah. Ya, tidak pernah. Tetapi dengan mereka melihat Yesus, mereka bisa melihat Allah. Mana mungkin Allah itu tampak sebagai manusia? Manusia bicara seperti itu, tetapi bukankah Allah itu maha kuasa? Tiada yang mustahil baginya kan? Apapun dia bisa lakukan, dia bisa jalankan, kecuali satu, berdusta. Jadi kita bisa melihat di sini Allah
Ya, Allah itu atau Yesus Kristus menyatakan Allah. Ini menyatakan Allah. Sini, dialah yang menyatakan. Ketika melihat Yesus, sudah melihat Allah, sudah bertemu dengan Allah. Ini keilahian Yesus. Yesus adalah Allah sendiri. Oke, jadi ini karakteristik anak tunggal Bapa. Ia dan Bapa adalah satu. Yang kedua, kita lihat Yesus memiliki sifat yang sama dengan Allah. Sifat yang sama. Bicara tentang apa? Bicara tentang kekekalan. Di Ibrani 13 ayat 8. Jadi Allah itu kekal, Yesus pun kekal. Semua atribut yang ada pada Allah ada juga pada Yesus. Allah itu kasih, Yesus adalah kasih. Allah itu kekal, Yesus itu kekal. Allah Maha Hadir, Allah Maha Kuasa, Yesus pun Maha Hadir dan Maha Kuasa. Benar ya? Ini dia memiliki sifat yang sama dengan Allah. Yang ketiga, dia memiliki kemuliaan dan kuasa yang sama dengan Allah. Yohanes 17 ayatnya yang kelima dikatakan di situ, oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Bisa lihat di sini, kemuliaan dan kuasa sudah ada di dalam Yesus bahkan sebelum dunia ada. Betul ya? Nah, bukan karena Yesus datang kemudian dia baru dimuliakan, bukan. Dia adalah Allah sendiri yang memiliki kemuliaan dan kuasa Allah. Ya. Nah, jadi mari kita lihat mengenai makna penebusannya. Makna penebusan tentang anak tunggal. Ya, anak tunggal. Kita akan lihat lebih spesifik lagi. Anak tunggal menunjukkan kasih penjelmaan Yesus Kristus. Kasih penjelmaan Yesus Kristus. Maksudnya apa? Apa maksudnya? Kasih dari penjelmaan Yesus Kristus. Yohanes 1 ayat 14 dikatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Firman adalah Allah sendiri. Yohanes 1 ayat 1 kan? Firman menjelma menjadi manusia. Allah menjelma menjadi manusia. Ini merupakan fakta kasih Allah yang luar biasa. Luar biasa. Ya. Sini dikasih contoh gitu ya. Kalau misalnya kita ada semut, misalnya gitu ya, Ibu Dwi misalnya jadi semut, tinggalnya berdomisili di BSD. Berapa lama untuk sampai ke Cinere? Betul ya, sangat terbatas, sangat terbatas. Allah itu tidak terbatas, tetapi dia menjadi manusia yang terbatas, ya, yang terbatas. Dia merendahkan dirinya untuk kita. Bukankah itu bentuk kasih? Maka kasih tidak terpisah dari hal berkorban. Sekali lagi, kasih tidak terpisah dengan hal berkorban. Ada pengorbanan. Untuk menyelamatkan orang yang sedang tenggelam, kita harus basah. Betul ya? Harus basah. Seperti itu. Makanya kita bisa memahami Yohanes 3 ayat 16 yang berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat 18 dibilang apa? Yohanes 3 ayat 18. Dikatakan, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Nah ini. Makanya kita sangat bersyukur ketika kita bisa ada iman. Kita menerima iman sebagai hadiah. Kita bisa percaya Yesus. Jadi hal percaya Yesus itu merupakan suatu berkat. Suatu berkat. Bisa percaya Yesus itu adalah suatu berkat yang sangat-sangat besar. Lebih besar dari apapun. Kemudian, kalau kita lihat yang pertama tadi kan,
penjelmaan, kasih penjelmaan Yesus Kristus. Kasih penjelmaan dari Yesus Kristus. Yang kedua, makna perebusannya ini menunjuk kepada kesamaan kehendak dari Bapa dan Anak. Mereka memiliki kehendak yang sama, rencana yang sama, maksud yang sama. Maksud yang sama. Nah, dikatakan anak tunggal Bapa, ya, anak tunggal Bapa di pangkuan Bapa kan? Katanya di pangkuan Bapa kan? Tadi ada ya, di pangkuan Bapa. Ya. Pangkuan Bapa. Mana tadi? Nih, Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, katanya. Di pangkuan Bapa. Ekspresi di pangkuan Bapa ini muncul lagi dalam ekspresi yang berbeda di kitab Lukas. Lukas pasal 16 ayatnya yang ke-22 dikatakan bahwa orang yang miskin itu, si Lazarus, dibawa mati lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Ke pangkuan Abraham. Ini di dalam bahasa Yunani, ini berbicara tentang dada, ya, tentang pelukan, memiliki makna kedekatan, ya, kedekatan, pangkuan, kolpos, pangkuan, ya, pelukan, dekapan, ya, kedekatan, kedekatan. Jadi artinya apa? Artinya anak tunggal Allah ada di pangkuan Bapa, artinya itu mereka satu, mereka sama. Yohanes 12 ayat 50. Yohanes 12 ayat 50. Dan aku tahu. Ini Yesus sementara bicara. Dan aku tahu, kata tahu di sini, eido, melihat dengan tepat, aku memahami bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Nah, ini luar biasa. Itu sebabnya Bapa dan Anak adalah satu. Artinya apa? Artinya kita pun yang telah menjadi anak-anak Allah harus menjadi satu dengan Allah setiap hari. Setiap hari. Kita lihat Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-12. Yohanes 1 ayat yang ke-12 atau 13 ya, 12. Coba kita lihat ayat yang ke-12. Yohanes 1 ayat yang ke-12 sampai 13. Ya, kita baca. Tetapi semua orang yang menerima Yesus, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, dalam nama Yesus. Ayat 13. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Ini sudah luar biasa. Tuhan tidak melihat kita, latar belakang kita dari mana, enggak. Cuma lihat satu aja. Apakah kita percaya dalam nama Yesus? Ketika kita percaya di dalam nama Yesus, dikatakan apa? Allah mengakui kita bahwa kita berasal dari Allah, berasal dari Bapa. Kita menjadi anak-anak Allah dan Yesus dia yang sulung. Nah, inilah yang luar biasa. Makanya kita perlu mengikuti teladan Yesus Kristus. Jadi sama seperti Yesus, Yesus itu memahami perintah Allah adalah hidup yang kekal. Dia menjalankan tugasnya dengan fokus kepada penyampaian firman hidup kekal. Hari ini kita pun harus memiliki hal yang sama. Kita perlu tahu dan memahami kehendak Bapa. Bapa ingin kita hidup yang kekal. Jadi ketika kita jatuh di dalam pencobaan, jatuh di dalam dosa, artinya kita sementara menjauh dari hidup yang kekal. Tetapi ketika kita sementara membaca firman, berdoa, beribadah, kita mempraktek
melakukan firman Tuhan, kita memiliki hati yang baik, memberikan kebaikan, menampakkan kasih kepada orang lain, kita sementara menjadi satu dengan Bapa. Nah, makanya kesimpulannya ya, ada 12 murid. Tetapi hanya satu murid saja yang pernah diekspresikan itu memiliki kedekatan yang luar biasa dengan Yesus. Coba kita lihat Yohanes 13 ayat 25. Yohanes 13 ayat 25. Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, "Tuhan, siapakah itu?" Murid yang duduk dekat. Duduk dekat. Bahasa Yunaninya itu stetos. Murid yang ada di dada, yang bersandar di dada Yesus. Terjemahan Inggrisnya dibilang begini. He leaning back thus on Jesus' breast said to him, "Lord, who is it?" Jadi Yohanes itu sementara apa? Nyender, bersandar kepada dada Yesus. Bukankah ini hal yang aneh? Kalau misalnya ya, saya dan Bruri misalnya, ya kan? Kita akrab, tiba-tiba bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari lihat saya lagi bersandar nyender di dada Bruri, gimana coba? Betul ya? Agak aneh gitu ya. Sama, kalau saya ingat gitu, kalau saya dan sepupu-sepupu saya di kampung gitu ya, kita itu jalan bisa sambil pegangan tangan. Ini laki-laki semua. Ya, pegangan tangan, akrab sekali, dekat sekali. Oh, ternyata ini merupakan suatu hal yang apa ya, bisa juga gitu ya. Bukan suatu hal yang aneh. Tetapi kenapa hanya Yohanes? Betul ya? Karena dia ada kedekatan yang luar biasa. Yohanes 21 ayat 20, coba kita lihat. Yohanes 21 ayat 20. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama, duduk dekat Yesus dan yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan Engkau?" The one who also had leaned back on his breast as at the supper. Ini. Ya, jadi ketika para murid di dalam perjamuan terakhir itu, sementara sibuk ya ngobrol satu sama yang lain, bicara mengenai siapa yang terbesar dan lain-lain gitu ya. Yesus bicara. Dari antara kalian ada yang menyerahkan aku? Semua orang bilang, "Oh, bukan aku kan? Guru, bukan aku kan? Bukan aku kan? Bukan aku kan?" Yudas pun bilang, "Bukan aku kan?" Yohanes bilang apa? Sambil nyender, Yohanes tanya, "Guru, siapa yang akan mengkhianati engkau?" Jadi Rasul Yohanes sudah tahu siapa yang akan mengkhianatinya. Betul kan? Rasul Yohanes sudah tahu bahwa itu siapa? Yudas. Sudah tahu. Kepada Yohanes yang begitu dekat dengan Yesus diberikan rahasia yang tidak diketahui oleh orang lainnya, oleh murid yang lainnya. Kenapa? Karena Yohanes ingin selalu memahami kehendak Yesus itu apa. Dia ingin memiliki hati yang sama dengan Yesus. Sama seperti itu, Yesus selalu ada di dalam pangkuan Bapa. Di pangkuan Bapa, Yesus ada di pangkuan Bapa, Yohanes pun bersandar pada Yesus. Kita hari ini pun harus nantiasa ada di dalam pelukan Yesus. Artinya apa? Artinya kita harus bersandar, mencari, harus aktif, proaktif dalam mencari tahu kehendak Tuhan itu apa. Jangan cuma jadi Kristen biasa-biasa aja. Oh, kayak apa? Nggak mau dikasih tugas gitu. Nggak mau, aduh terlalu banyak kerjaan saya. Nggak usah dikasih beban yang lain. Saya nggak mau pelayanan. Saya nggak mau terlalu fanatik. Saya nggak mau terlalu tahu lah. Nanti banyak tahu, banyak larangan.
terlalu repot lah. Mending saya biasa-biasa aja. Ya, kita nggak boleh memiliki hati yang seperti itu. Betul ya? Apakah ada yang di sini yang terhadap orang tuanya kita akan bilang begini, Mam, Pap, tolong ya, jangan repotin saya. Apa adanya aja. Ya. Terserah saya. Saya mau care, saya mau perhatian, saya mau enggak, itu terserah saya. Ada enggak anak yang seperti itu? Coba berani. Murka mama datang. Betul ya? Kita perlu mencari kehendak Tuhan. Kita perlu lakukan firman Bapa. Dikatakan apa? Bagi mereka yang mencari kehendak Tuhan, bersandar pada dada Yesus, ada berkat yang menanti. Berkat yang pertama, mereka menjadi murid yang paling dikasihi. Paling dikasihi. Yohanes menunjuk kepada diri sendiri. Dia katakan apa? Murid yang dikasihi Yesus. Yohanes 21 ayat 7. Di situ dikatakan, Yohanes 21 ayat yang ke-7. Maka murid yang dikasihi Yesus itu. Ayat yang ke-20. Ayat yang ke-20 dikatakan, murid yang dikasihi Yesus. Jadi ada ekspresi ini. Maka mari kita semua menerima berkat menjadi murid yang sangat Tuhan kasihi. Amin. Amin. Ini suatu berkat. Mari kita memahami kehendak Bapa. Kenapa? Ketika kita memahami kehendak Bapa, maka pada kita akan dipercayakan hal yang lebih besar. Hal-hal yang lebih besar akan dipakai untuk menjadi pemimpin yang memimpin banyak orang bertemu dengan Bapa. Kita menjadi jembatan yang menyambungkan banyak orang. Banyak yang tidak tahu menahu, banyak yang masih menganggap bahwa ya yang penting percaya Yesus sudah cukuplah. Tetapi dengan modal yang seperti ini, bahayanya apa? Bahayanya jika tidak mengenal dengan Yesus dengan mendalam, firman Tuhan di dalam Alkitab dengan mendalam, maka akan bisa apa? Bisa mudah disesatkan. Mudah disesatkan. Ketika pencobaan besar itu datang, mereka bisa jatuh dalam pencobaan. Bisa berguguran. Bisa berguguran. Jadi seperti pohon, ada buah-buahnya, kemudian ada angin yang mengguncangnya. Siapa yang bertahan dan siapa yang jatuh? Nah di sini. Ya. Oke, berkat yang berikutnya apa? Paling banyak menerima kepercayaan. Paling banyak menerima kepercayaan. Di atas kayu salib, Yesus mempercayakan ibunya kepada Rasul Yohanes. Rasul Yohanes. Yohanes 19 ayat 26 dan 27. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid, bukan kepada murid-muridnya, kepada murid itu, ya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu Yohanes menerima dia, Maria, di dalam rumahnya. Ya, dapat dipercayai. Bagi kita yang senantiasa memahami kehendak Bapa, kita akan diandalkan. Sama seperti suatu perusahaan, kita bekerja di situ. Ketika kita ada kesetiaan, ketika kita memahami visi bagaimana hal yang baik untuk bisa dijalankan, dan kita berusaha keras, maka kita akan apa? Akan mendapat kepercayaan yang lebih daripada orang yang lain. Kita akan menjadi pemimpin. Ya. Lebih lagi apa? Ada berkat yang besar, yaitu menerima firman yang sangat penting. Firman yang sangat penting. Rasul Yohanes, dia menerima kitab wahyu. Dia menerima semua wahyu dari Tuhan untuk disampaikan kepada jemaat-jemaat, kepada kita. Tentang apa khususnya? Tentang hal-hal yang akan terjadi di akhir zaman. Yang akan terjadi di akhir zaman. Wahyu 1 ayat 1, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi.
Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya, siapa? Yohanes. Yohanes. Oke, ini. Jadi ada berkat yang menanti mereka yang bersandar pada dada Yesus, yang mencari dan memahami kehendak Yesus, kehendak firman. Kemudian apa? Kalau kita lihat rahasia apa yang perlu kita lakukan untuk bisa menerima berkat yang tadi, tiga berkat tadi, ya. Yang pertama, kita harus ikut Tuhan dengan dekat, jangan jauh-jauh, harus dekat. Oke, harus dekat. Yohanes 21 ayat 20, Yohanes 21 ayat 20. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan duduk bersama, duduk dekat Yesus, dan yang berkata, Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan Engkau? Nah, ini menggenapi apa yang dinubuatkan di dalam kitab Mazmur 73 ayat 28. Tetapi aku suka dekat kepada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku kepada Tuhan Allah supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Makanya kita harus menunjukkan iman kita, kerinduan kita lewat dekat dengan Tuhan. Mendekat dengan Tuhan. Jika memungkinkan masih sehat, mari kita datang beribadah di gereja. Betul ya? Ya, jagalah protokol kesehatan. Tetapi jika tidak memungkinkan, mari kita beribadah di tempat masing-masing dengan hikmat dan fokus. Ada tantangannya, saya pernah dengar. Sementara ibadah, sementara ya berdoa atau sementara dengar firman Tuhan, tiba-tiba ada yang muncul di depan. Shopee. Shopee. Apa yang harus dilakukan? Pause dulu YouTube-nya, kemudian terima barang. Apa yang harus dilakukan? Nah, betul ya? Bingung kan? Nah, kita harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Menyembah dalam roh dan kebenaran. Makanya, jika memungkinkan, mari kita beribadah di rumah Tuhan. Oke? Ya, jadi lewat mempelajari firman Tuhan, lewat seperti yang kita lakukan, ketika kita berdoa, membaca firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, mari kita dekat. Ya. Dikatakan juga bahwa kehidupan doa itu merupakan kehidupan yang dekat dengan Allah. Ulangan 4 ayat yang ke-7. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya, seperti Tuhan Allah kita, setiap kali kita memanggil kepadanya. Nah, jadi doa itu nafas hidup kita. Ketika kita bernafas, kita dekat dengan hidup kan? Coba nggak nafas, makin dekat dengan hidup atau makin jauh dari hidup? Ada yang coba? Belum? Jangan dicoba, gitu ya. Nggak usah dicoba. Nggak usah coba-coba jauh dari hidup. Sama seperti itu, doa merupakan hal yang membuat kita makin dekat kepada Bapa. Jika kita tidak berdoa, doa kalau lagi perlu aja, maka ini kita sementara menjauh dari Bapa, kita menjauh dari hidup yang kekal. Saya mohon dan saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua rajin berdoa. Amin. Berdoa supaya kehendak Bapa, kehendak yang baik itu bisa digenapi lewat kita, keluarga kita. Kita doakan supaya anak-anak kita rajin berdoa, rajin baca Alkitab, rajin sekolah minggu, rajin ibadah, anggota keluarga kita, pasangan kita, masa depan keluarga kita, orang tua kita, orang-orang yang harus menjadi tanggung jawab kita untuk disampaikan kabar baik Tuhan. Nah, ini kita harus jalankan. Oke. Mazmur 84 ayat yang ke-12. Mazmur 84 ayatnya yang ke-12. Dikatakan bahwa sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Jadi berkat Tuhan akan dilimpahkan kepada siapa? Kepada orang yang ikut Tuhan dengan dekat.
Yang kedua akan dilimpahkan kepada mereka yang percaya kepada Allah. Yang percaya kepada Allah. Kalau kita baca di kitab Yohanes 13 ayat 25, Rasul Yohanes atau Yohanes tanya kepada Tuhan, Tuhan siapakah itu? Siapa yang akan menyerahkan engkau? Hal yang sama ada di Yohanes 21 ayat 20. Siapa yang akan menyerahkan engkau? Jadi artinya bersandar kepada Allah saja. Dia bersandar, dia selalu percaya kepada Yesus. Kita pun hari ini ketika kita nyanyi sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Nah, itu bersandar kan? Arti kita mempercayakan hidup kita kepada Allah Bapa. Bukan kepada uang, bukan kepada manusia. Mari kita berbeda dari dunia ini. Ya. Amsal 11 ayatnya yang ke-28. Siapa mempercayakan diri pada kekayaannya akan jatuh. Tetapi orang benar akan tumbuh seperti daun muda. Jadi jangan percaya uang, karena uang itu akan pergi seperti itu akan melayang cepat gitu ya. 1 Timotius 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Oke, jadi kehidupan kita pun semua itu ada dalam pemeliharaan Allah. Pemeliharaan Allah. Artinya apa? Ada hal-hal yang baik yang yang Tuhan ingin berikan kepada kita. Amsal 16 ayat 20. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan. Berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Memperhatikan firman. Bicara mengenai apa? Mengenai orang-orang yang pada akhirnya ketika memperhatikan firman, merenungkan firman, melakukan firman, firman itu akan menjaga orang itu, menjaga kehidupannya, dan memberikan jalan keluar setiap kali berhadapan dengan masalah dan pergumulan. Ya, jadi saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya kita semua menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak Bapa yang percaya dan bersandar sepenuhnya kepada tangan Bapa yang kekal. Haleluya. Amin.